Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang subhanallah seharusnya kita miliki. Masya Allah. Di antaranya kita akan belajar tentang fikih jenazah. Dan subhanallah tiap diri kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan setiap diri kita akan mendengar, setiap hari mendengar, melihat satu persatu hamba Allah subhanahu wa ta'ala dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita paham betul bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan ketika kita menemui di depan kita itu ada jenazah. Yang perlu kita lakukan akhwati fillah, apabila misalnya jenazah tersebut belum datang kepadanya, belum sampai dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala di detik-detik terakhir, kita sudah paham ini sepertinya sudah mau sakaratul maut, maka kita yang hidup berusaha untuk mentalkin. Karena Rasulullah SAW mengatakan laqtinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang hendak wafat. Jadi kalau bisa nih teman-teman, kalau ada orang sudah ada tanda-tanda tuh mau wafat, jangan ditinggal, didekati dan ditun la ilaha illallah. Talqin itu kita menuntun dengan suara yang tidak terlalu cepat, bukan la ilaha illallah, tapi pelan-pelan, subhanallah. Dan kalau misalnya calon mayit ini sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan diulang-ulang. Karena yang paling ngeri itu nanti akhir kalimat yang diucapkannya bukan la ilaha illallah lagi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kita memohon di hari Jumat yang mulia ini, semoga kita semuanya yang saat ini berada di sini di majelis ilmu, semoga kelak Allah mudahkan kita semuanya ketika kita menutup usia kita, ketika kita wafat, kita berada dalam keadaan dimudahkan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian setelah kita tahu kita paham, kita mentalkin calon mayit, maka kemudian mayit tersebut sudah wafat, maka kita berusaha untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jadi dihadapkan ke arah kiblat, dan ini para ulama membaginya dengan dua cara ya. Ada yang mengatakan dibaringkan terlentang, kakinya mengarah kiblat dan wajahnya pun mengarah kiblat. Jadi dibaringkannya terlentang, kaki dan wajahnya mengarah ke arah kiblat. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Ada lagi yang mengatakan dibaringkan pada sisi tubuhnya sebelah kanan dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ya, ada dua cara para ulama membolehkan apa yang dimaksud dengan menghadapkan si mayit ini ke arah kiblat. Subhanallah ya. Jadi bukan hanya ketika kita hidup dan akan sholat saja dihadapkan ke arah kiblat, tapi ternyata ketika kita kondisinya sudah meninggal dunia, kita pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadap ke arah kiblat. Masya Allah. Baik, kemudian setelah dihadapkan ke arah kiblat teman-teman, maka bagi orang yang melihat jenazah tersebut misalnya, kemudian berusaha untuk memejamkan matanya. Karena ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Di sini ada nih doa ketika seseorang memejamkan mata mayit. Ad-du'a inda ighmadil mayit. Ini adalah doa bagi siapapun yang dia menemui jenazah dan jenazah tersebut belum dipejamkan matanya. Jadi doa ini teman-teman itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kita tahu ya, Ummu Salamah itu adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dahulu beliau adalah istrinya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah itu seorang sahabat di mana namanya beliau aslinya itu namanya Abdullah bin Abdul Asad. Ya, teman-teman masih ingat ya, insyaallah kita sudah pernah menjelaskan bagaimana subhanallah romantisnya ya kehidupan rumah tangga antara Abu Salamah dan Ummu Salamah. Mereka berdua tidak bisa dipisahkan ketika Abu Salamah harus berhijrah pertama kali ke kota Madinah dan Ummu Salamah
ketika itu ditahan oleh keluarga besarnya, ya tidak diperbolehkan mengikuti suaminya, maka Ummu Salamah senantiasa setiap sore gitu ya, beliau itu ke tempat perpisahan antara beliau dan suami beliau, ya setiap hari dilakukan, ya Masya Allah, sampai anaknya Abu Salamah dan Ummu Salamah itu dijadikan rebutan bagi keluarga besar Abu Salamah dan Ummu Salamah sampai tangannya putus. Akhirnya Masya Allah, orang-orang yang melihat Ummu Salamah tidak tega dan mengantarkannya ke kota Madinah berjumpa dengan kekasih beliau, ya, dengan suami beliau yang tercinta yaitu Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah meninggal nih teman-teman, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya datang melihat Abu Salamah, dan ketika Abu Salamah meninggal matanya itu terbuka, kemudian beliau memejamkan mata Abu Salamah, dan beliau mengatakan, kata beliau, sesungguhnya apabila ruh itu dicabut, jadi apabila ruh kita itu dicabut teman-teman, maka pandangan mata akan mengikutinya. Ya subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika keluarga Abu Salamah waktu itu mereka ribut, ya hiruk pikuk, kemudian Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali, atau atas diri si mayit ini, kecuali dengan hal-hal yang baik, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Baru kemudian Rasulullah SAW ketika sudah memejamkan mata Abu Salamah, baru kemudian Rasulullah SAW mendoakan dengan doa ini, Allahumma gfir li fulan, tuh maksudnya disebutkan nama mayitnya. Kalau nama mayitnya Abu Salamah tadi berarti Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatuhu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Yuk kita belajar sedikit-sedikit teman-teman apa sih arti doa ini, ya, sehingga ketika kita memejamkan mata mayit itu kita paham doa yang kita baca. Allahumma gfir, ya Allah, kita nih yang memejamkan mata, minta ampunan ya untuk si mayit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah si fulan. Si fulan itu maksudnya ini sebagai sebutan nama siapa saja, tapi jangan dibaca li fulannya. Li siapa? Misalnya nama mayitnya Ahmad, ya berarti Allahumma gfir li Ahmad, gitu, disebutkan namanya. Warfa' darajatuhu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya, ya subhanallah, derajatnya si mayit ini di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah, ini bagus sekali ya doanya, ya. Wa khulufhu fi aqibihi fil ghabirin, ya Allah, berikanlah ya pengganti dari dirinya itu, ukhluf itu pengganti, berikanlah pengganti bagi dirinya, bagi si mayit ini, pengganti ya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Subhanallah, jadi Rasulullah SAW tuh mendoakan semoga orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, kan kala itu Ummu Salamah, ya, semoga Allah berikan ganti untuk Ummu Salamah. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Waghfir lana, dosa-dosa kami, ya, dan dosa-dosanya ya rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburnya ya Rabb. Ya, ini doa yang luar biasa, ya, mendoakan saudaranya agar Allah luaskan kuburnya. Dan kita tahu yang namanya kubur itu sempit, ya teman-teman, dan akan menjadi luas ketika Allah meluaskannya. Maka penting bagi kita untuk mendoakan para jenazah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fih, dan Allah berikan cahaya dalam kuburnya. Kita tahu yang namanya kubur itu gelap, kita tahu yang namanya kubur itu sempit, maka Allah akan meluaskan, Allah akan menerangi bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dan di antara yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita usahakan adalah banyak-banyak mendoakan jenazah ini dengan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Masya Allah. Jadi teman-teman, ini doa yang sangat luar biasa ya menurut saya, dan sepertinya ini doanya harus kita hafalkan, karena kita nggak tahu kapan kita tiba-tiba mendapatkan kejadian di mana misalnya kita sedang di perjalanan misal, terus di depan kita tuh kita lihat misalnya ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan, tiba-tiba di depan mata kita misalnya ada orang yang menghadapi sakaratul maut, kemudian meninggal dunia, dan kita memejamkan matanya, berarti kita harus hafal doa ini, dibaca ya, berusahalah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, hikmahnya nih teman-teman, kenapa harus dipejamkan mata si mayit itu? Karena seandainya matanya dibiarkan terbuka, maka yang paling ngeri itu dia akan melihat pemandangan-pemandangan yang buruk. Maka ini petunjuk dari Rasulullah SAW agar bisa ditutup ya matanya, tidak melihat sesuatu yang tidak baik, ya Masya Allah. Bahkan
Para ulama mengatakan kalau ruh kita itu dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Ya, maksudnya ini kemungkinannya teman-teman, ketika ruh kita itu dicabut, maka pandangan kita tuh mengikuti ruh keluar dari mana gitu ya. Kemudian dia ikuti, akhirnya terbelalaklah. Dan yang kedua kata ulama, kalau misalnya ruh itu keluar dicabut oleh malaikat, maka orang yang sakarat itu biasanya melihat kepada para malaikat yang datang ya atas izin Allah. Atas izin Allah dia bisa melihat sesuatu yang tadinya awalnya tidak bisa dilihat. Allah buka tabirnya, Allah buka penglihatannya, akhirnya dia melihat sesuatu yang ada di depannya ya. Makanya kan kalau orang mau sakaratul maut itu ya sudah datang sakaratul maut itu terkadang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sebelumnya. Baik itu dia melihat malaikat ataupun melihat syaitan yang berusaha untuk mengajaknya ke dalam kekafiran ya, ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya ketika wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, di detik wafatnya beliau bilang tidak. Maka Abdullah bin Ahmad mengatakan kepada ayahnya, "Kenapa engkau berkata demikian wahai ayahku?" Katanya Imam Ahmad, syaitan telah mendatanginya mengajaknya untuk menipu ya dirinya. Maka kata Imam Ahmad, tidak, aku masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya ketika kita akhirnya mendoakan jenazah ini ya, Masya Allah. Dan kalau sudah dipejamkan teman-teman dan kita sudah mendoakannya, maka yang perlu kita lakukan juga setelah kita mendoakan, maka kita menutupi seluruh tubuhnya dengan kain ya. Dan ini juga penting juga ya, menutupi seluruh tubuh si mayit ini dengan kain. Nah, setelah kita menutupi tubuh si mayit ini dengan kain, kemudian yang bisa kita lakukan teman-teman, kita menyegerakan pengurusan jenazah. Masya Allah, ini sunnahnya ya. Jadi yang namanya mengurus jenazah itu harus disegerakan. Karena kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatun fa khairun tuqaddimunaha. Karena nih, kalau si jenazah ini salih, kalau jenazah ini adalah salihah, maka dia akan, kalau dia bisa ngomong nih teman-teman, dia akan mengatakan, ayo percepat. Sudah nggak sabar lagi pengen melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa in yaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Sebaliknya, kalau dia adalah jenazah yang buruk, yang tidak salih, yang tidak salihah, ya, maka kita nih yang hidup segera melepas keburukan dari pundak-pundak kita. Jadi mempercepat pengurusan jenazah, baik itu memandikannya, mengkafaninya, menyiapkannya, dan segera membawa ke kuburan. Itu adalah sebuah sunnah, sebuah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga apabila jenazah ini punya hutang, maka segeralah untuk diurusi hutangnya. Jangan sampai jenazah ini nanti akhirnya terkatung-katung ya, masih memiliki hutang dan ahlul atau keluarga dekatnya tidak membayarkan hutangnya. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal poin yang diperbolehkan bagi yang hidup ya ketika menemui jenazah sebelum jenazah itu dikubur. Ya boleh, misalnya bagi keluarga terdekatnya boleh menyingkap penutup wajah dan menciumnya. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mendatangi Utsman bin Maz'un ya, ketika meninggal dunia, maka beliau menyingkap wajah Utsman ini dan beliau menciumnya, Masya Allah. Dan boleh juga bagi seorang wanita ketika misalnya keluarga dekatnya, ayahnya atau siapapun ya, suaminya atau yang mahram ya pastinya, ini boleh juga menyingkap penutup wajah si mayit tersebut dan menciumnya. Kemudian ketika ternyata air mata ini menetes ya, Masya Allah, maka ini juga diperbolehkan. Yang pasti jangan sampai merobek-robek baju, jangan sampai menampar pipi, ini tidak diperbolehkan. Karena kalau sampai penampar pipi, merobek-robek baju, ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan Rasulullah SAW tidak memperbolehkannya. Kalau ternyata air mata itu sudah nggak bisa dibendung, ini juga pernah ya Rasulullah SAW menangis ketika ditinggal oleh putra beliau Ibrahim yang masih kecil ya, Masya Allah. Taib, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha untuk menciumnya, misalnya itu karib kerabat kita ya, atau kita misalnya membuka penutup wajah si mayit ya. Kemudian setelah itu kita baru memandikan jenazah tersebut.
ada doa ketika ditinggal pertama kali oleh mayit. Doa man usiba bimusibah. Jadi teman-teman, awal yang mesti dilakukan oleh keluarga si mayit, siapapun yang ditinggal dan siapapun yang mendapatkan musibah ini, sebenarnya doa ini tidak harus ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Apapun musibahnya, ketika datang musibah maka boleh nih baca doa ini. Misalnya ada musibah ya dalam kehidupannya, ada sesuatu yang terjadi dan itu adalah musibah, maka ucapkan doa ini. Doanya sebelum tadi ya menutup mata mayit, ini doanya yang langsung diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nih teman-teman, kalau misalnya ada di antara teman-teman ditipu oleh orang gitu ya, ini kan musibah, maka teman-teman baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa artinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah jualah kami dikembalikan. Di ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia, bukan. Apapun musibah, kita boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena masyarakat kita tuh menganggap innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau ada orang yang meninggal saja ya. Padahal ini untuk semua musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini. Ya, jadi minta kepada Allah pahala dari musibah yang menimpa dirinya dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Ya subhanallah. Wakhlif li khairan minha. Berikanlah pengganti yang lebih baik. Dan doa ini diucapkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, ini teman-teman luar biasa ya, Masya Allah. Ijabahnya doa ini ya, Masya Allah. Jadi ketika itu Ummu Salamah ditinggal wafat oleh Abu Salamah dan beliau ingat doa Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia terkena musibah, baca doa ini maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah begini, waktu Abu Salamah itu meninggal, maka ketika itu saya baca nih doa ini, karena ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Ummu Salamah, kira-kira siapa yang bisa mengganti yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Kata Ummu Salamah begitu. Subhanallah, saking cintanya kepada suaminya ya teman-teman ya, Masya Allah. Seharusnya begitulah kita ya, kepada pasangan hidup kita yang halal itu, benar-benar kita mencintainya karena Allah. Begitu pula Ummu Salamah. Ummu Salamah tuh sampai bingung, ya Allah, adakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena selama ini Ummu Salamah menganggap Abu Salamah itu adalah orang yang terbaik di dalam kehidupannya ya, Masya Allah. Subhanallah. Tapi Abu Salamah tetap yakin ya membaca doa ini karena doa ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah teman-teman. Ternyata ya Allah menggantikan Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah SAW untuk menjadi istrinya. Masya Allah. Berarti benar Allah tidak menyalahi janjinya. Ya subhanallah. Maka baca nih doa ini teman-teman. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang mendapatkan musibah. Maka Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Allah ganti yang lebih barakah lagi. Allah ganti yang lebih baik lagi. Masya Allah. Baik, sudah kita baca doa bagi yang terkena musibah dan juga doa bagi yang memejamkan mata si mayit ya. Sudah, kemudian setelah itu di sini di buku Hisnul Muslim ada doa untuk menyolati mayit. Tapi sebelum menyolati mayit, tadi kan sudah sampai memejamkan mata mayit, baru kemudian memandikan jenazah tersebut. Jadi bagi kita nih teman-teman yang hadir di dekat jenazah misalnya ya, apalagi misalnya karib kerabatnya, maka boleh memandikan jenazah ini ya, Masya Allah, subhanallah ya. Jadi kalau bisa yang memandikan jenazah itu, kalau bisa ya karib kerabatnya dulu. Kalau memang tidak ada yang mau memandikan, maka boleh orang yang terpercaya bisa memandikan jenazah tersebut. Dan bagi yang memandikan, ya Masya Allah, jangan sampai orang-orang yang tidak siko, yang tidak bisa dipercaya. Karena nanti dia harus bisa menutupi aib-aib yang dia lihat. Misalnya ketika memandikan jenazah ini ya, Masya Allah. Dulu ada seorang sahabiah yang beliau itu dipercaya ya oleh para ibu-ibu zaman dulu, zaman ummahat ya, zaman Rasulullah SAW, itu namanya Ummu Atiyah.
Jadi Ummu Atiyah ini sampai dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memandikan putri beliau yaitu Zainab. Ya Masya Allah ya. Jadi Ummu Atiyah ini Masya Allah ya, luar biasa. Beliau yang biasa menyunati bayi perempuan, beliau juga yang biasa memandikan para jenazah perempuan ya ketika di masanya ya Masya Allah. Nah, ini dia tata cara memandikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan pastinya kalau wanita dimandikan oleh wanita, kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Boleh ada pengecualian, ya wanita boleh dimandikan oleh laki-laki yaitu suaminya. Ya Masya Allah. Subhanallah ya teman-teman, semoga ketika kita nanti meninggal, yang memandikan jenazah kita adalah anak-anak kita, ya pasangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan ya untuk disegerakan, kerabat kita itu menyegerakan kita untuk mengurusi jenazah kita ya. Amin. Allahumma amin. Nah, tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi orang-orang yang memandikan jenazah itu harus ada kriteria tertentu. Di samping dia juga harus bisa menjaga rahasia. Kemudian juga pastinya harus sholih. Kemudian harus berpengalaman dalam memandikan jenazah. Nggak cuma baru pertama kali, tapi dia juga sudah pernah memandikan jenazah sebelumnya. Ya Masya Allah. Dan ketika melepaskan pakaian jenazah ini, di atasnya harus ada pakaian atau kain yang menutupnya, nggak langsung terbuka aurat jenazah tersebut ya Masya Allah. Kemudian kalau misalnya perempuan, maka dibolehkan juga melepaskan ikatan rambutnya ya Masya Allah. Jadi Ummu Atiyah itu dulu ketika beliau memandikan putri Rasulullah SAW, maka sebelum beliau mengepang yaitu rambutnya Zainab, maka Ummu Atiyah melepaskan dulu kepangannya ya, kemudian dimandikan ya Masya Allah. Baru setelah itu dikepang lagi menjadi 3 ya subhanallah. Dan bagi siapapun di antara teman-teman yang diberikan kesempatan untuk memandikan jenazah, maka mandikanlah jenazah tersebut dengan lembut ya teman-teman, Masya Allah. Karena kita tahu yang namanya kehormatan seorang muslim itu berlaku apabila dia masih hidup ataupun sudah wafat ya subhanallah. Maka bersyukurlah ketika kita menjadi seorang muslim, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang muslim itu bukan hanya di dalam kehidupannya, tapi ketika sudah wafat pun ya diperintahkan bagi siapapun yang memandikan jenazah muslim itu dengan penuh kelembutan. Nah, setelah kita memandikan dengan cara yang lembut, ya jika bisa air yang dipakai untuk memandikan jenazah itu dicampur dengan daun bidara, atau kalaupun tidak ada misalnya dengan sabun ya pada siraman pertamanya ya subhanallah. Karena ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika Ummu Atiyah akan memandikan Zainab. Maka kata Rasulullah SAW, igsilnaha bima'in wasidrin, mandikanlah jenazahnya Zainab itu dengan air dan daun bidara ya Masya Allah. Dan dimulai dari anggota sebelah kanan ya, dan anggota-anggota wudhu. Kemudian pastinya dimulai dengan membaca basmalah. Setelah itu baru mencuci kepala jenazah ya dengan air, dan masuk ke tempat tumbuhnya rambut ya, menyela-nyela dengan lembut ya subhanallah. Setelah itu baru dimandikan bagian kiri ya. Setelah bagian kanan sudah selesai, baru bagian kiri ya Masya Allah. Dan dipiringkanlah jenazah tersebut ya, dimiringkan teman-teman. Kemudian diusap bagian kepala belakang, baru kemudian punggung sampai ke arah bawah ya Masya Allah. Setelah selesai nih dimandikan, baru kemudian disisir rambutnya ya. Kalau perempuan boleh dikepang ya. Ummu Atiyah waktu itu mengepang Zainab 3 kepangan ya subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Jadi ini benar-benar memandikan jenazah itu seperti kita memandikan orang yang hidup. Ya pelan gitu ya Masya Allah. Jangan kasar ya Masya Allah. Dan setelah dikepang, kemudian setelah itu sudah disiapkan, baru kemudian dikafani ya Masya Allah. Di sini juga masih ada doa lil mayyit fi sholati alaih, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah doanya teman-teman, kita lanjut ke sholat ya, sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Sholat jenazah berarti kalau mayit itu sudah dikafani, kemudian baru boleh bagi orang-orang yang hidup untuk menyolatinya, dan hukumnya fardu kifayah. Jika telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka fardu kifayah itu maknanya gugurlah kewajiban yang lainnya. Nah, ini namanya fardu kifayah. Nah, bagi wanita, bagi kita nih, boleh menyolati jenazah. Jadi boleh menyolati jenazah, dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Pertama, sebelum baca doa ini kita tahu bahwasanya sholat jenazah ini dalam keadaan berdiri ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud di dalamnya. Kemudian dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengangkat kedua tangan ya, meletakkan pastinya tangan kanan di atas tangan kiri seperti kita mau sholat itu teman-teman. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua membaca sholawat. Baca sholawat
dan takbir yang ketiga serta yang keempat adalah doa. Ya, doa, dan yang disunahkan adalah doa yang ada di sini nih. Doa lil mayyit bis salati alaihi. Doa bagi si mayit ya ketika kita menyolatinya. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ats-tsawbal abyad minad danas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر atau wa'idhu min adzabin nar. Masya Allah, ini juga doa bagus banget ya teman-teman. Jadi kita itu ternyata ya sesama kaum muslimin itu saling mendoakan. Baik di masa hidup kita, ya kita saling mendoakan. Karena subhanallah ketika kita mendoakan bagi saudara kita, dan saudara kita itu tidak tahu didoakan oleh kita, maka doa itu mustajab. Begitu pula ketika saudara kita sudah meninggal, ya maka jangan lupa untuk di akhir-akhir kehidupan saudara kita itu kita mendoakannya. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadanya. Wa'afihi wa'fu anhu, selamatkanlah ya. Dan wa'fu anhu itu ya Allah, ampunkanlah apa yang pernah dia lakukan dari kesalahan-kesalahannya. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat tinggalnya ya Allah, nanti ya di kubur itu engkau muliakan. Wa wasi' madkhalahu, ya Allah luaskanlah kuburnya, minta lagi itu kepada Allah, diluaskan kuburnya. Wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, ya Allah ya cucilah diri jenazah ini dengan air ya, dengan es, dengan embun ya, Masya Allah. Wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita ats-tsawbal abyad minad danas, ya Allah bersihkanlah dirinya dari segala kesalahan ya, Masya Allah, sebagaimana engkau telah membersihkan kain putih dari noda. Masya Allah, Masya Allah. Ini doa yang tulus ya dari seorang saudaranya untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia. Ya Masya Allah. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, berikanlah dia ganti ya kepadanya tempat tinggal. Dar itu tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggal sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahlihi. Dan berikanlah kepadanya keluarga, ahli itu keluarga yang lebih baik dari keluarga yang dia tinggalkan, yang ada di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi. Berikanlah kepadanya pasangan ya, yang mana pasangan itu lebih baik daripada pasangan hidup yang di dunia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke dalam surgamu. Wa a'idhu min adzabil qabr au min adzabin nar, dan peliharalah dirinya dari siksa kubur atau siksa neraka. Masya Allah ya teman-teman. Ini nih teman-teman, doa yang bisa kita baca untuk mayit. Subhanallah. Maka nasihat saya untuk diri saya pastinya dan untuk teman-teman semuanya, ketika kita masih hidup, cari teman-teman yang salihah. Perbanyak teman-teman yang salihah. Kenapa? Minimal teman-teman kita, kalau kita bergaul dengan teman salihah, ya ketika kita meninggal dunia, maka mereka yang akan menyolati kita. Mereka tahu kewajiban mereka terhadap saudaranya. Mereka mendoakan kita dengan tulus. Mereka menyolati kita. Ya Masya Allah, Masya Allah. Beda kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu agama, orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Mereka ketika mendengar kita meninggal dunia, ya mereka kaget. Kemudian mereka tidak berusaha untuk menyolatinya. Ya datang misalnya ke rumah tapi tidak menyolatinya. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana cara sholat jenazah, bagaimana mendoakan si mayit. Dan ini subhanallah berarti minimal ya teman-teman, manfaat yang bisa kita dapatkan dari bergaul dengan teman-teman sholihah itu adalah kita mendapatkan doa mereka ketika kita sedang membutuhkan banyak doa ya, Masya Allah. Dan ada juga doa yang bisa kita ucapkan ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah li hayyina, orang-orang yang masih hidup, wa mayyitina, dan orang-orang yang telah meninggal dunia, telah menjadi mayit, ya telah mati. Wa syahidina wa ghaibana, dan ampunilah orang-orang yang ada dan orang-orang yang tidak ada. Wa saghirina wa kabirina, ampunilah anak-anak ataupun orang yang besar, kabir, orang yang dewasa. Wa dzakarina wa unsana, dan ampunilah ya baik itu laki-laki zakar maupun unsa, dan perempuan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Kita minta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapapun yang engkau wafatkan di antara kami, wahai Rabbku,
maka wafatkanlah ia di atas iman. Ya, doa yang tulus, Masya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah engkau sesatkan kami setelahnya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, setelah kita baca doa nih untuk mayit, maka kemudian salam 2 kali ya, ke kanan dan kiri. Boleh juga salam sekali, yaitu ke kanan saja. Baik. Nah, ini teman-teman cara menyolatkan jenazah ya, Masya Allah. Subhanallah. Penting untuk kita hafalkan doa ini. Nah, kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, doanya, Allahumma inna fulanan bin fulan fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haq wa ghfirlahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ini juga boleh dibaca ya teman-teman, ya dihafalkan, dibaca terus karena ini juga bagus doanya ya. Allahumma inna fulan bin fulan fi dhimmatik. Ini maksudnya adalah ya Allah sesungguhnya fulan bin fulan, sebutkan namanya, misalnya Allahumma inna Ahmad bin siapa bin Muhammad misalnya fi dhimmatik. Ya Allah sesungguhnya Ahmad bin Muhammad itu berada dalam tanggunganmu. Kemudian wahabli jiwarik, ya berada dalam pendampinganmu. Faqihi min fitnatil qabri wa adabil qabr. Pelihara dirinya dari siksa kubur dan siksa neraka. Wa anta ahlul wafa wal haq. Engkau yang menunaikan janji dan kebenaran. Waghfirlahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian doa, Allahumma abdu ka wabnu amatik ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi in kana musinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Ya, ini doa juga boleh ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Allahumma abduka wabnu amatik, ya Allah hambamu dan anak dari hamba perempuanmu, ihtaja ila rahmatik, yang membutuhkan rahmatmu, wa anta ghani, engkau maha kaya, an adzabihi, ya. Dan pastinya kita semuanya ya, engkau tidak membutuhkan ya sesuatu dengan menyiksanya. In kana musinan fazidhu fi hasanati. Kalau ini orang baik, maka tambahkanlah kebaikannya. Wa in kana musian fatazawaz anhu. Maka kalau dia orang jahat, ampunilah dosa-dosanya. Nah, ini teman-teman doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ada doa untuk kalau jenazahnya anak-anak ya. Kalau jenazahnya anak-anak, ini doa ad-du'a lil farati fi sholati alaihi. Maksudnya al-farat ini adalah orang-orang yang sudah mendahului kita dari kalangan anak-anak kecil. Doanya beda lagi. Allahumma a'idhu min adzabil qabr. Ya Allah, pelihara dirinya dari siksa kubur. Kemudian di sini doanya Allahumma ja'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah si anak ini yang sudah meninggal ini adalah tabungan di surga bagi kedua orang tuanya. Ya, subhanallah. Ya, ini doa yang bagus juga ya ketika kita mendengar ada anak-anak yang meninggal dunia, kemudian doanya wasyafi'an mujaban, serta memberikan syafaat yang mustajab bagi kedua orang tuanya. Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma, ya Allah perberatlah karenanya timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Masya Allah. Wa'adim bihi ujurahuma, ya perbanyaklah pahala untuk kedua orang tuanya. Walhiqhu bisalihil mu'minin, ya Masya Allah, masukkanlah dirinya ya, anak-anak kecil kalau meninggal dunia maka Allah kumpulkan bersama orang-orang salih. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Orang anak-anak kecil kalau meninggal dunia, maka Allah akan masukkan ya anak-anak kecil ini ke dalam surganya dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waqihi birahmatika adzabal jahim, pelihara dirinya dengan rahmatmu dari siksa jahim. Wa abdilhu daran khairan min darihi, ya gantilah tempat tinggalnya yang lebih baik dari tempat tinggal dia sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang baik dari keluarga yang sebelumnya. Allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa man sabaqana bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pendahulu kami, anak-anak balita yang mendahului kami, dan kaum mukminin yang mendahului kami. Atau doa yang lebih pendek lagi, Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu, simpanan dan pahala untuk kami. Baik, itu dulu ya teman-teman, doa sampai doa di sholat ya, sholat untuk si mayit ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita sedikit demi sedikit bisa belajar apa doa ketika menyolatkan mayit, baik itu mayitnya dewasa maupun mayitnya anak-anak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang lebih baik bagi siapapun yang pernah ya ditinggal wafat
oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang dicintainya, dan semoga Allah mengumpulkannya kelak di surganya. Amin, Allahumma amin. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan milik saya pribadi saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.